Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan bahan ajar untuk kelas 5 semester 1 tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib. Yang pertama, peristiwa hijrah ke Yastrib. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yastrib terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Tibalah Nabi Muhammad beserta rombongannya di kota Yastrib. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat Yastrib terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya? Masyarakat Yastrib dengan penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya. Mereka sangat bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Yastrib menyambut Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin sambil melantunkan syair dan lagu-lagu sebagai tanda cintanya kepada beliau. Syair yang digunakan masyarakat Yastrib untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan kaum muhajirin adalah syair Tola'al Badru. Setelah Baiat Aqobah kedua, di mana penduduk Makkah dan Madinah sudah sepakat akan melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, tidak akan saling mengganggu dan akan mendukung dakwah Nabi. Maka Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk segera berhijrah ke Yastrib. Para sahabat segera bergegas menuju Madinah. Seorang demi seorang, sepasang demi sepasang, mereka mulai meninggalkan Makkah pada tengah malam untuk menuju ke Madinah. Masyarakat Makkah dan Yastrib mereka berbaur menjadi satu seolah mereka adalah saudara. Mereka saling membantu dan saling menolong, bahu-membahu, bahkan mereka menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Makkah yang hijrah ke Yastrib terkenal dengan sebutan kaum muhajirin, sedangkan masyarakat Yastrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor, artinya kaum penolong. Setelah Nabi Muhammad dan penduduk Makkah hijrah, kota Yastrib diubah namanya menjadi Madinah. Penduduk Madinah pun semakin baik, semakin mengalami kemajuan baik di bidang perdagangan, pertanian, dan peradaban. Madinah semakin maju dan terkenal. Selanjutnya, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Mengapa Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Yastrib? Yang pertama, yaitu karena tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin keras. Bukan hanya kaum muslimin yang lemah, para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW pun menjadi sasaran kekejaman mereka. Apalagi setelah istri beliau, Sayyidatina Khadijah, dan paman beliau, Abu Thalib, wafat pada tahun ke-10 kenabian. Penghinaan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin menjadi seperti yang dilakukan Uqbah bin Mu'id kepada beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di sekitar orang-orang Quraisy, Uqbah bin Mu'id datang dengan membawa kotoran dan melemparkannya ke atas punggung beliau. Nabi SAW tidak mengangkat kepala hingga datang Fatimah membersihkannya. Demikian beratnya tekanan dan penyiksaan yang dilakukan kafir Quraisy sehingga akhirnya demi menjaga keimanan dan keselamatan kaum muslimin serta keamanan dakwahnya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib. Yang kedua, penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. 6 orang tokoh Bani Quraisy menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW dan siap melakukan dakwah di kota Yastrib. Pada tahun ke-11 kenabian, rombongan orang-orang Quraisy mengunjungi Ka'bah untuk berhaji. Dalam rombongan itu, 6 orang tokoh Bani Kharaj mengetahui hal itu. Rasulullah SAW mengajak mereka memeluk agama Islam. Bagaikan ulam tiba pucuk dicinta. Alhamdulillah, usaha Rasulullah SAW berhasil. Ke-6 orang tersebut menyatakan diri masuk Islam. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah seperti yang disebutkan dalam kitab
orang Yahudi. Sepulang dari Makkah, keenam orang tersebut mendakwahkan ajaran agama Islam di Yastrib. Ternyata penduduk Yastrib dapat menerima dan menyambut dakwah Islam dengan baik. Tidak lama kemudian, banyak penduduk Yastrib yang memeluk Islam. Akhirnya ada secerah sinar harapan bagi perjuangan dakwah Islam melalui penduduk Yastrib. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah. Nabi pada tahun ke-12 kenabian 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khuraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Makkah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak bersedia menemui mereka di kota Makkah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi SAW bersedia menemui mereka di desa Aqobah, sebuah desa di dekat Mina. Pada suatu malam, pada malam itu juga mereka melakukan baiat tanda setia kepada Rasulullah SAW. Penduduk Yastrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi. Baiat tersebut dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama, Baiat al-Aqobah al-Ula, atau Baiat an-Nisa, Baiat wanita. Hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Salabah. Dialah wanita Yastrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Setelah 12 orang berbaiat di hadapan Rasulullah SAW, mereka meminta agar beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yastrib. Untuk itu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair agar berangkat ke Yastrib bersama mereka. Akhirnya mereka kembali ke Yastrib bersama Mus'ab bin Umair untuk melakukan dakwah Islam di sana. Yang keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Penduduk Yastrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu bukan hanya berjanji untuk setia dan melindungi Nabi SAW, namun mereka juga meminta kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Yastrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa Baiat al-Aqobah, baik pada Baiat Aqobah pertama maupun kedua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar segera hijrah ke Yastrib. Sebanyak 75 orang penduduk Yastrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah SAW di desa Aqobah dan meminta beliau untuk berhijrah ke Yastrib. 1 tahun setelah baiat Aqobah pertama, yakni pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi, sebanyak 75 orang penduduk Yastrib, ada riwayat yang menyebutkan 73, dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur bersama Mus'ab bin Umar, datang ke Mekah meminta agar Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib. Nabi SAW memanggil Mus'ab dan meminta keterangan tentang perkembangan dakwah Islam di Yastrib. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang keberhasilannya dalam mengajarkan agama Islam di sana, dengan didampingi pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, akhirnya Nabi SAW menemui penduduk Yastrib di Aqobah pada saat malam hari. Yang kelima yaitu adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Berita tentang penduduk Yastrib yang telah banyak memeluk agama Islam akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang itu juga telah mengetahui bahwa sebagian besar kaum muslimin telah berhijrah ke Yastrib. Mereka semakin khawatir kalau Islam akan berkembang menjadi besar di Yastrib. Karena itu mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 September
622 Masehi. Para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah untuk membicarakan cara menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin suku Bani Quraisy, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Abdudar, Bani Makhzum, Bani Jamah, dan Bani Abdi Syamsi. Dalam pertemuan itu, Abu Aswad mengusulkan agar Muhammad SAW diusir dari negeri Arab. Pendapat ini tidak disetujui, karena jika Muhammad SAW diusir, maka beliau akan berdakwah di negeri lain. Mereka khawatir pengikutnya semakin banyak dan sewaktu-waktu beliau akan menyerang Mekah. Yang keenam yaitu adanya perintah Allah untuk berhijrah. Pada saat pemimpin-pemimpin Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Setelah menyampaikan ayat di atas, Jibril memberitahukan Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Yatsrib. Setelah itu, Nabi pun segera bersiap untuk berhijrah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.